Baik semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat animasi slideshow menggunakan Adobe Animate 2022. Jadi di sini untuk animasinya itu apabila kita tekan button, dia akan menuju frame selanjutnya ya. Jadi dia berganti frame seperti ini. Jadi kalau kita tekan tombol back, dia akan kembali ke frame yang sebelumnya. Jadi kalau ini kita tekan tombol sebelah kanan, dia akan menuju ke frame setelahnya. Kalau tombol sebelah kiri, dia akan menuju frame sebelumnya. Oke, untuk langkah pertama di sini saya sudah masukkan di Google Drive. Jadi di bawah deskripsi video nanti ada saya masukkan link. Jadi di situ ada file ya. Di sini ada iPad sama buttonnya. Jadi nanti tinggal di download aja. Oke, kalau sudah di download kita tinggal buka aja untuk Adobe Animate-nya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, tinggal kita ini untuk Ctrl N atau tekan file new, create new. Jadi di sini kita pilih yang karakter animasinya itu yang HD ya. Jadi tinggal kita tekan tombol create aja. Oke, untuk ininya tampilannya kita buat jadi 50% aja. Oke, untuk layar pertama di sini kita akan masukkan, kita import ya, import to stick. Kita masukkan yang iPad dulu untuk layar pertama. Jadi ini tinggal kita kecilin untuk iPad-nya, kita sesuaikan dengan lembar kerja kita ya. Jadi kita kecilin aja. Oke, kalau udah untuk di layarnya kita ganti namanya jadi iPad. Lalu kita buat new layer lagi, kita taruh di bawah layar iPad ya. Jadi kita ganti layarnya menjadi foto. Lalu kita akan masukkan di sini, kita import lagi foto yang pertama ya. Jadi di sini saya pakai foto kampus STMictem. Jadi untuk like-nya, align-nya kita taruh tengah. Lalu kita kecilin ukurannya, kita sesuaikan dengan lembar kerja ya. Oke, kalau udah di bagian iPad kita tekan tombol lock dulu, jadi biar nggak bisa digeser. Oke, jadi untuk yang foto pertama kita klik kanan, kita convert simbol ya. Jadi di sini kita tipe simbolnya itu movie clip. Jadi namanya itu kita buat foto 1. Kalau udah kita double klik fotonya. Lalu di sini kita buat new layer. Jadi saya akan buat itu ada efek cahaya ya. Jadi sini kita kasih namanya terang. Lalu kita buat rectangle. Kita pakai rectangle tool. Jadi kita pilih dulu rectangle tool. Untuk stroke-nya kita hilangin ya. Jadi cuman ada fill-nya aja. Kalau udah kita tinggal buat aja kotak seperti ini. Lalu kita klik kanan, convert to symbol, tipenya movie clip, namanya kita bikin cahaya. Lalu kita double klik lagi untuk yang frame terang, double klik. Lalu di sini di frame 5 kita klik kanan, insert keyframe. Lalu kita klik layar 1, jadi dia terblok ya, jadi biru. Lalu di sini kita pilih insert classic twin atau klik kanan, di sini ada. Kalau udah di sini di frame 5 kita klik dulu frame 5. Lalu klik
layar ininya, layar putihnya. Lalu di color effect kita pilih alpha. Jadi untuk alfanya ini kita kasih angkanya itu 0%. Lalu kita klik lagi di frame 7, kita insert keyframe, kita klik bagian putihnya, lalu di alfanya itu kita kasih nilai 100, lalu di frame 20 kita klik kanan, insert keyframe lagi. Untuk alfanya kita kasih nilai 0. Jadi dia efeknya terang. Jadi ini dia hilang ya untuk putihnya, terang lagi lalu hilang lagi. Oke, untuk efek cahaya sudah jadi. Jadi kita akan lanjut ke foto kedua. Jadi di scene 1 kita pilih layar foto ya. Layar foto, jadi kita klik frame yang 2, jadi insert keyframe. Oke, kita klik frame yang foto. Jadi di frame kedua kita klik kanan, kita pilih yang insert blank keyframe. Lalu kita masukkan, kita import to stick yang foto kedua. Kalau udah kita kecilin untuk ukurannya. Lalu kita klik kanan, convert to symbol, movie clip, namanya foto 2. Lalu kita double klik fotonya. Jadi di sini kita new layer, lalu tinggal kita masukkan di Liberty itu pilih yang cahaya, kita taruh di tengah-tengah ya. Align-nya kita taruh di tengah. Kembali di scene 1 lagi, kita klik kanan frame 3, jadi insert keyframe, insert blank keyframe. Kalau udah, lalu kita import lagi, import to stick, kita pilih yang foto ketiga. Ukurannya kita sesuaikan. Oke, kalau udah kita klik kanan, convert to symbol, movie clip, namanya foto 3. Lalu kita double klik. Di library kita tarik, kita buat new layer lagi. Di library kita tarik yang cahaya. Lainnya kita taruh di tengah ya. Habis itu kembali ke scene 1 lagi, kita buat yang frame 4, kita klik kanan, insert blank keyframe. Lalu kita masukkan lagi info to stick. Kita pilih foto yang nomor 4. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Lalu klik kanan, convert to symbol. Tipenya movie clip, namanya kita buat foto 4. Lalu double klik, kita buat new layer. Di bagian library kita tarik yang cahaya ya. Lalu di align kita ratakan tengah. Kembali di scene 1, kita buat di frame 5, insert keyframe. Frame 5, insert blank keyframe. Lalu kita import lagi, import to stick. Kita pilih yang foto 5. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Lalu klik kanan, convert to symbol, movie clip, namanya kita buat foto 5. Lalu double klik, kita buat new layer. Di bagian library, kita tarik aja yang cahaya. Lainnya kita buat rata tengah ya. Oke, jadi foto 1 sampai foto 5 sudah selesai. Jadi untuk fotonya nanti bisa kalian cari yang lain ya. Jadi disesuaikan dengan keinginan kalian untuk fotonya. Jadi dibuat maksimal itu minimal 5 foto. Kalau misalkan mau ditambah sampai 10, 20 juga nggak masalah. Oke, untuk bagian fotonya sudah siap. Jadi kita akan buat di bagian buttonnya. Jadi kita buat new layer. Jadi di posisi layar button itu di atas layar iPad.
Jadi namanya layar 3-nya kita buat button. Lalu kita akan masukkan input to stick yang button ya. Kita masukkan, kita taruh di sebelah kanan. Untuk ukurannya kita buat 150. Align-nya kita rata tengah. Lalu kita sesuaikan di sini. Oke, kalau udah kita akan convert to symbol di sini karena dia button. Tipenya kita pilih yang button, lalu kita buat nama btn next. Oke, kalau udah kita double klik buttonnya. Di sini ada up, over, sama down. Jadi di overnya kita klik kanan, insert keyframe, down juga klik kanan, insert keyframe. Jadi di bagian down kita tekan panah kanan 5 kali. Sama tanda panah bawah 5 kali juga. Jadi nanti biar ada efek kalau kita tekan itu dia ke bawah. Oke, kita akan kembali ke yang up. Jadi yang up ini kita akan buat efek. Jadi klik kanan, convert to symbol. Di sini kita pilih tipenya itu movie clip. Namanya kita buat animasi up. Lalu kita double klik. Oke, di layar 1, ini layar 1 adalah buttonnya. Jadi kita buat new layer. Di sini kita kasih rectangle ya, oval tool di sini. Cuman untuk fill-nya itu kita kosongin warnanya. Jadi kita stroke-nya itu kita kasih warna putih. Jadi kita buat aja di sini lingkaran seperti ini. Oke, kita sesuaikan, kita rata tengahkan ya. Oke, kalau udah, lalu kita pilih di properti di sini untuk stroke size-nya kita buat 2. Lalu di style-nya kita pilih yang deset ya, jadi ya dia terputus-putus garisnya. Seperti ini tampilannya. Lalu di frame 20 kita insert keyframe. Lalu kita klik layar 2-nya, kita pilih insert classic twin. Lalu kita klik di tengah-tengah frame ini. Kita pilih di rotate-nya itu kita pilih yang clockwise. Jadi dia akan berputar. Lalu untuk layar satunya kita tekan F5. Jadi dia akan bertambah. Tombolnya kita sesuaikan ke frame 20. Oke, kita kembali ke btn next. Di bagian over juga kita akan buat efek. Jadi kita convert to symbol. Di sini movie clip tipenya. Untuk namanya kita buat animasi over. Lalu kita double klik aja. Lalu di frame 20 kita klik kanan insert keyframe. Lalu klik layar 1, dia terblok warna biru. Lalu kita pilih insert classic twin. Jadi di sini di frame 20 kita buat color efeknya itu advance ya. Jadi kita akan buat itu alphanya 100, rednya 100, greennya itu 0, dan blue-nya juga 0. Jadi dia tombolnya itu berwarna merah ya. Oke, lalu kita kembali ke scene 1. Jadi kalau kita coba Ctrl Enter, dia akan bergerak ini nanti tombolnya. Dia kalau misalkan kita mouse-nya itu kita arahkan ke tombol, dia akan berubah menjadi merah. Lalu kalau kita tekan, dia akan jadi efeknya itu ke bawah seperti ini. Oke, kalau udah jadi buttonnya, kita akan buat actionnya ya.
untuk perintahnya. Jadi kita pilih klik window. Di sini kita pilih code snippet, lalu action script. Kita pilih yang timeline navigator. Kita pilih klik to go to frame and stop. Kita double klik aja. Oke, kita hapus bagian atas. Sebelumnya di sini untuk tombolnya itu kita di bagian properti objek, di bagian sini instance name-nya kita ganti jadi btn next. Lalu di sini kita buat btn next. Di sininya fungsinya kita buat menuju frame. Kita kopikan di sini ya. Oke, dia jadi go to end play, dia akan ketika kita tekan tombol next-nya itu dia akan menuju ke frame 2. Jadi untuk tampilan pertama itu frame foto 1, dia kalau misalkan kita klik tombol next-nya itu akan berganti ke frame 2. Jadi kita Ctrl Enter. Jadi kalau kita klik, dia akan kembali kita akan next ke frame 2. Jadi di sini untuk iPad-nya kita buat frame-nya itu kita samakan ke frame 5. Sebelumnya di bagian action-nya itu klik kanan action, kita buat di atasnya itu buat stop, lalu buka kurung, tutup kurung, titik koma seperti ini. Jadi dia masih ini ya, masih kedip-kedip. Cuman kalau misalkan kita klik tombol next-nya, dia akan menuju ke foto 2 atau ke frame 2 ya. Seperti ini. Lalu kita buat lagi, kita edit di bagian foto, kita pilih yang foto 1, kita double klik. Di sini di yang bagian terang, kita double klik. Oke, lalu kita buat frame a new layer. Di bagian sini kita klik aja. Kita buat actionnya. Di sini kita buat stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, kita close. Jadi di sini ada angka A ya, ada A-nya. Jadi kita tarik ke frame 20 seperti ini. Lalu kita kembali ke scene 1. Jadi dia udah nggak kedip-kedip seperti ini. Cuman dia karena tadi perintahnya go to end play ke frame 2, jadi dia cuma next ke foto 2 atau frame 2 aja. Jadi di bagian action-nya kita klik kanan action. Di sini dia seharusnya itu perintahnya next frame. Jadi duanya kita hapus. Jadi kalau kita jalankan, dia akan next ke frame 2, lalu frame 3, frame 4, dan frame 5. Oke, kalau kita klik lagi, dia nggak akan muncul karena dia cuma ada 5 foto aja ya. Oke, setelah itu kita akan buat tombol previous-nya atau kembali ke frame sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal klik aja, lalu tekan alternate shift, jadi dia biar rata ya, biar sejajar. Kalau udah, di sini bagian modify, kita klik, pilih transform, pilih flip horizontal. Jadi dia akan flip seperti ini.
Di bagian ininya, properti objeknya, kita ganti namanya menjadi btn brief. Oke, kalau udah di bagian action kita ganti perintahnya. Jadi kita copy ininya, kita pastekan di sini, kita ganti namanya btn brief. Di sini kita ganti namanya back frame. Lalu kita copy, functionnya kita ganti juga back frame. Jadi di sini kita ganti brief frame. Lalu kalau tekan Ctrl Enter, dia akan, kalau kita jalankan seperti ini, tekan tombol next, lalu kita tekan tombol brief, dia akan kembali ke frame sebelumnya. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini sudah selesai ya, mengenai bagaimana cara membuat animasi slideshow menggunakan Adobe Animate 2022.